Nomor 1, berikutnya ada ikan mola-mola tanpa ekor yang kelihatannya seperti terpotong jadi 2. Saking besarnya sirip mola-mola, kamu akan mengira ada hiu yang mendekat jika melihatnya berenang dengan sirip mencuat ke atas permukaan air. Mola-mola menyelam jauh di dasar laut dalam untuk membiarkan ikan lain memakan sel kulit mati dan menghilangkan parasit di tubuhnya. Setelah selesai, ikan ini kembali ke permukaan untuk berjemur. Mola-mola itu rakus loh. Jika hewan ini melihatmu di laut, mungkin dia akan mendekati dan mengamatimu. Dalam 1 hari, kamu sudah bisa memberinya makan dari telapak tanganmu. Saatnya bertemu dengan hewan yang selalu tampak tersenyum, lumba-lumba hidung botol, hewan laut yang paling sosial. Mereka mengarungi lautan berkelompok. Mereka juga suka bermain, berburu, membesarkan anaknya dan membantu kelompoknya. Lumba-lumba hidung botol merupakan perenang ulung dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Hewan ini biasanya muncul ke permukaan untuk menghirup udara melalui lubang di kepalanya. Lumba-lumba ini jago berkomunikasi dan saling berkirim pesan. Mereka menggunakan ekolokasi sebagai navigasi dan untuk menemukan makanan. Saat melihat manusia, lumba-lumba menjadi sangat ramah, saking ramahnya kadang sampai lengah sehingga membuat hewan ini rentan terhadap makhluk laut lain seperti hiu. Yuk lanjut ke perairan Pasifik, kita akan bertemu dengan paus kelabu. Kulit hewan ini dipenuhi parasit dan organisme lain yang membuat moncongnya terlihat seperti bebatuan kasar. Ini dia keunggulannya, paus kelabu dapat menyerang perahu atau kapal besar jika merasakan anaknya dalam bahaya, tapi secara umum hewan ini cukup ramah dan tampak tidak peduli pada orang yang bermain. Kayak dalam beberapa kasus, paus kelabu mendekati perahu kecil dan mengizinkan manusia untuk menyentuhnya. Meskipun secara hukum kamu wajib menjaga jarak jika hewan ini ingin mendekat, dia akan melakukannya, tapi jika merasa terancam, dia sangat agresif. Yang kedua, ikan yang membawa perkakas. Di kepalanya, hiu martil bentuk tengkorak ikan ini membantunya berburu. Mata hiu ini berada di tepi luar palu dan memberinya pandangan vertikal 360 derajat. Sayangnya hewan ini punya titik buta di depan hidungnya. Kepala hiu martil bak detektor logam. Sebagian besar makanan favoritnya ada di bawah permukaan pasir. Jadi hiu ini sedikit menenggelamkan kepalanya ke dalam pasir dan menyapu apapun yang berada di bawah sana. Kamu akan melihat hiu martil di perairan beriklim sedang dan tropis di dekat garis pantai dan lepas pantai. Biasanya hiu ini berkelompok, seringnya sih tidak berbahaya bagi manusia dan penyelam. Tapi ada beberapa kejadian saat mereka menjadi agresif. Sebelum mengamuk, hiu martil akan memberimu berbagai peringatan dan para penyelam tahu bagaimana menanganinya. Berikutnya makhluk yang lebih kecil, singa laut. Makhluk ini sedikit rumit, suka bermain, agresif dan sombong, pintar dan yang paling penting terlalu penasaran. Singa laut tidak dapat bernafas di bawah air tapi bisa menyelam hingga kedalaman 300 meter dan dapat menahan nafas untuk waktu yang lama. Hewan ini menghirup udara melalui hidungnya, dan begitu kepalanya berada di bawah air, lubang hidungnya akan menutup. Jika melihat manusia di pantai, hewan ini akan menjauh dan menunggu mereka pergi. Singa laut liar sangatlah tidak ramah, apalagi jika mereka terancam. Mereka cuma mudah didekati setelah dilatih di penangkaran.